Bahkan uang itu yang dikasihkan ke saya nggak mau, dititipkan ke orang, untung saja uang itu bisa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang isu yang masih sering beredar tentang sogok menyogok pada saat ingin menjadi anggota polisi. Ini sebentar lagi pendaftaran Akpol, kemudian Bintara, Tamtama, Serempak. Jadi untuk persiapan jangan sampai kita tertipu, ya, terutama orang tua siswa yang pengen sekali anaknya masuk, ya, sehingga dia kalap menitipkan sejumlah uang pada mungkin koleganya atau temannya atau yang dikenal atau calo untuk supaya anaknya bisa diterima. Ini saya tegaskan, saya bahas sekali lagi bahwa itu tidak ada. Ini informasi ini memang masih sering beredar di masyarakat dan itu dipercaya bahwa uang bisa membuat orang yang nggak lulus menjadi lulus. Nah, ini informasi begini ini harus kita klarifikasi dan itu tidak benar. Jangan sampai kita menjadi korban penipuan. Aturannya dia udah masuk biasa, tapi karena dia nitip, dia membayar dan dia senang karena udah masuk, padahal itu hanya tipuan. Itu tidak benar. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, mohon dipersiapkan benar anaknya, ya, untuk persiapan tes mulai dari jasmani, kemudian fisik itu, kemudian tes psikologi, termasuk tes akademik. Ini memang kejadian isu sogok menyogok ini memang terus ada dan ini dipercaya. Contohnya teman-teman saya ini kan sekarang anak-anaknya sudah pada mendaftar. Selalu nelpon saya, gimana Dan, tolong bantu, ini ada dana segini, luar biasa. Saya udah jelasin bahwa itu tidak benar, uangnya dipersiapkanlah tolong dengan anaknya dengan baik, uangnya untuk latihan, untuk mungkin les, kemudian cek kesehatan yang kurang dipenuhi, itu yang lebih masuk akal. Karena nyogok nggak mungkin bisa lah, karena semua sudah ada SOP-nya, diawasi oleh LSM, kemudian online, bisa ditayangkan di Instagram pada saat tes. Pada saat tes itu udah online, rata-rata itu udah di live gitu. Semua Polda pasti live, kemudian didokumentasikan, push up dihitung, kemudian nilai habis tes juga dihitung. Semua langsung ditampilkan pada saat itu juga, gimana mau nyogok, ya. Ini saya berpesan benar kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua, jangan mudah terbujuk rayu. Ya, teman-teman saya, keluarga saya, om saya sendiri aja nggak percaya. Dianggapnya kita nggak mau bantu, padahal ya ada yang memang lulus, om yang satunya nggak lulus. Bahkan uang itu yang dikasihkan ke saya nggak mau, dititipkan ke orang, untung saja uang itu bisa balik, ya, untung saja uang itu bisa diterima lagi. Kalau dijanji lagi nanti tahun depan Mas mungkin nilainya kurang, macam-macam, itu modusnya, ya. Modus itu biasanya dari orang tua datang atau dari oknum, ya, bisa siapa aja nih oknum, bisa polisi mungkin yang sok-sok bisa membantu, kemudian mungkin dari calo atau dari orang lain lah bisa membantu sehingga dia menawarkan dan ini mau pula. Dan anehnya misalnya dia masuk, dia senang juga, jadi sama-sama diuntungkan seolah-olah, padahal itu tipuan. Kalau yang nggak lulus, uangnya mungkin nanti dicari tahun depan, bisa juga hilang, atau nanti terakhir baru bayar, setelah lulus baru bayar. Nah, ini modus yang biasanya terjadi. Jadi betul-betul jangan mudah tertipu ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini saya sampaikan benar karena sampai saat ini memang masih ada suara-suara itu, ya, yang sampai ke telinga saya, masih ada percaya masih ada sogokan. Bahkan yang nggak lulus dia beranggapan bahwa nggak nyogok sehingga dia nggak lulus. Nah, ini luar biasa, pemikiran yang betul-betul salah tuh. Jadi memang kita harus bekerja sama terus
polisi sendiri dalam seleksi itu udah menerapkan prinsip betah, ya, bersih, transparan, ya, akuntabel. Jadi nggak ada lagi. Mungkin zaman dulu kali itu ada namanya kolusi membayar. Kalau toh ada sekarang itu pasti tertipu. Pasti dia lulus sendiri. Bukan karena bayar. Itu udah pasti. Dan oknum-oknum ini memang disinyalir masih ada. Jadi memang kita harus betul-betul melawan ini. Persiapkan dengan baik anaknya supaya nanti bisa mengikuti seleksi. Kalau tidak lulus, ya itu memang nilainya kurang atau kuotanya sedikit. Kalau nggak lulus, bukan karena nggak bayar, dipersiapkan lagi tahun depannya lagi. Kita kalau masih ada umur bisa 3 atau 4 kali. Kalau memang tesnya itu kalah di akademik, ya belajar akademik. Kalau tes jasmani, ya dilatih betul jasmaninya supaya bisa bersaing. Prinsipnya adalah yang terbaik itulah yang diambil. Kalau memang yang daftar 1000 yang ambil 10, ya memang harus ranking 1 sampai 10 gitu. Ranking 1 sampai 10. Jadi untuk oknum sendiri pernah ditangkap, ya, beberapa oknum dari polisi karena dia terlibat suap gitu, titip-titipan, bahkan dipecat dan dipenjara. Itu kasusnya sempat viral. Jadi kembali lagi saya tegaskan kepada orang tua siswanya sendiri, calon siswanya, bahwa tidak akan ada merubah, ya, uang itu bisa merubah nilai yang memang nggak cukup untuk dicukupkan dengan ditambah uang. Modus-modusnya tadi saya ulangi lagi, ya kan? Dia bisa menjanjikan dibayar langsung nanti dibayar awal sebelum tes, uangnya dititip, kemudian kalau nggak lulus nanti dijanji lagi tahun depan, yang berikutnya setelah lulus baru dibayar, padahal itu lulus sendiri, dia berusaha sendiri, dia lari sendiri, tes sendiri, dia sudah lulus, tapi dia harus membayar. Nah, kalau ini kejadian, dia membayar menjadi polisi dengan ratusan juta, dan nanti dia akan cari kembalian. Ya, luar biasa, nanti akan menjadi sampah. Ya, dia akan menjadi polisi yang tidak baik karena pengen mengembalikan uang yang modal awal tadi. Padahal gaji polisi nggak seberapa. Ya cukup untuk memang kehidupan sehari-hari. Kalau memang untuk ratusan juta itu ya jelas tidak mungkin bisa kembali. Percayakan kepada anaknya, bila memang mendaftar selalu berdoa dan berusaha dengan baik supaya memang ini bisa sesuai aturan gitu. Kalau emang udah rezekinya, kita berusaha nggak kemana. Kalau emang nggak rezekinya, ya kita tetap bersabar, berusaha, nggak boleh putus asa. Maksudnya itu saya sampaikan benar-benar untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jangan percaya ada sogok-sogok di kepolisian, ya, termasuk di instansi lain. Misalnya mau jadi TNI, mau jadi PNS, semuanya sudah langsung pada saat itu nilainya bisa langsung ditampilkan, dicatat, didokumentasikan. Kalau ada kesalahan dalam penilaian bisa dikomplain, seperti yang di Manado itu. Dia harusnya ranking berapa, jadinya ranking berapa, bisa dikomplain. Karena ya memang transparan begitu. Ya tidak menutup kemungkinan panitia itu bisa juga salah. Tapi kita juga ada check and balance. Kita juga punya data, kita dikasih datanya. Kita juga bisa lihat, teman kita berapa rankingnya, teman kita berapa. Kan jumlahnya jelas. Nilai jasmani, psikologi, ya kan, akademik dibagi persenannya berapa, jelas. Jadi dihitung bisa tanpa diumumkan. Kalau memang itu udah tahu rankingnya berapa, dan tidak mungkin ranking itu bisa bergantian begitu, karena udah ditampilkan. Itulah namanya transparan.
saya berpesan kepada seluruh orang tua maupun siswa, calon siswa, berkompetisi dengan baik ya, jangan menghalalkan segala cara yang akhirnya malah tertipu ya, Demikian bahasan kali ini, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat supaya tidak ada yang jadi korban masyarakat atas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.